Selamat siang. Kepada Bapak Dr. Bambang Eko Samiono, STMM CHRP selaku dosen pengampu mata kuliah Sumber Daya Manusia dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Anissa Dinda Salsabila. Saya Kalista Amelia Putri. Saya Safa Nabila. Kami akan memaparkan hasil dari analisa organisasional development lorong kopi. Selamat menyaksikan. Kopi lorong. Ingatan Anda mungkin tertuju pada kedai kopi sederhana. Istilah awal kopi lorong terbentuk karena akses masuk pengunjung harus melewati sebuah lorong. Namun, di balik secangkir kopi yang ditawarkan, terdapat kisah panjang dan warisan budaya yang tertanam. Berawal dari hobi sang pemilik, kedai kopi ini didirikan dengan semangat untuk menghadirkan kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Seiring waktu, kopi lorong menjelma menjadi tempat favorit bagi para penikmat kopi di berbagai wilayah lainnya. Kopi lorong sendiri berdiri sejak 15 Desember tahun 2021. Pada saat awal berdiri, kopi lorong belum dibuka secara publik, yang dimana masih dibuka dan dikenalkan kepada kerabat dekat. Pada slide pertama bisa dilihat yaitu mengenai internal faktor yaitu strength dan weakness, dan eksternal faktor yaitu tentang opportunity dan threat di masing-masing poinnya. Dapat dilihat dari hasil SWOT yang telah kita analisa, yaitu diantaranya memiliki 3 strength. Yang pertama, memiliki strategi dalam memperkenalkan perusahaan melalui media sosial dan point of view orang ketiga. Yang kedua, memiliki aplikasi yang berisi data finance, bahan baku operasional, dan laba rugi. Yang ketiga, memiliki tempat unik yang akses masuknya berupa jalanan seperti lorong yang memiliki kesan tersendiri bagi para pelanggan. Selanjutnya ada 2 weakness. Yang pertama, struktur organisasi yang belum sempurna, dan yang kedua, pengelolaan keuangan yang masih terbatas. 2 opportunity, yang pertama, keberagaman kalangan yang datang dan prime time atau waktu tertentu yang memiliki peluang besar. Yang kedua, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam mengakomodasi permintaan pada suatu acara. Dan memiliki 1 threat, yaitu perkembangan aplikasi pesan antar yang memberikan ancaman tersendiri. Kemudian, dari hasil analisis SWOT tersebut akan kami kalikan pada kolom Grow Initiative, Sustain Initiative, Weakness and Strength, dan Survive Initiative. Pada slide Al Inisiatif yang merupakan gabungan dari slide sebelumnya, yaitu perkalian antara strength, weakness, opportunities, dan threat, yang kemudian akan kami kelompokkan ke dalam finance 1, 2, 3, kemudian customer focus 1 sampai dengan 6, lalu ada internal business process 1 sampai dengan 5, dan learn and growth 1 sampai dengan 2. Setelah itu, masing-masing dari poin FCIL tadi, kami akan mencari final dari cakupan keseluruhannya. Hasil dari final tersebut bisa dilihat di kolom ini. Hasil dari final Al Inisiatif kemudian kami lanjutkan ke BSC Inisiatif, di mana di dalam BSC Inisiatif ini terdapat Key Result Area dan Key Performance Indicator yang akan menghasilkan produk atau jasa. Lalu produk atau jasa yang akan dihasilkan ini akan membentuk unit in chart yang nantinya akan membantu dalam membentuk struktur organisasi yang sesuai. Setelah beragam prosedur dalam penganalisaan kesesuaian organizational development, kami menyimpulkan bahwa organisasi yang sebelumnya akan jauh lebih sempurna jika dipadukan kesesuaiannya dengan struktur organisasi yang kami usulkan. Usulan kami bersumber dari hasil analisa struktural perusahaan pada SWOT dan penyilangan organizational development kopi lorong. Dengan ini, kami meyakini bahwa kopi lorong memiliki peluang besar untuk menjadi F&B yang sukses di Indonesia. Dengan pemaparan SWOT dan organizational development terbaru yang sudah disampaikan, maka dari itu kami menawarkan kepada investor kesempatan untuk berpartisipasi dalam perusahaan ini. Jadi, bagaimana dengan tawaran kami?